Baik, selamat pagi ya rekan-rekan The Mission dan mungkin juga Pagi, ada pagi. rekan-rekan dari gereja sahabat yang diundang boleh bergabung bersama-sama di dalam persekutuan kita pagi ini. Kita masih di dalam suasana Jumat Agung ya, jadi di dalam dua khotbah kita akan terus memperkaya wawasan kita, pemahaman kita dengan tema-tema tetap seputar penyaliban Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan menghampiri kami, mengundang kami untuk boleh bersekutu bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan satu kebenaran yang akan boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Bersama-sama kami ingin tunduk di bawah kaki Tuhan, datang sebagai seorang murid yang terus mau belajar, datang dengan hati seorang hamba yang terus mau dibentuk oleh Engkau, dengan satu semangat untuk tetap mau melayani Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin penguraian firman sebentar lagi ini, dan kiranya apa yang akan kami dengar ini boleh terus memperdalam, memperkaya pemahaman kami tentang cinta kasih Tuhan, karya Tuhan melalui salib Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu di depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah tentang 4 rencana salib. Hari ini saya tidak terlalu banyak memakai PowerPoint ya. Saya akan membagikan ayat yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Terambil dari 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23, di mana Paulus berkata seperti ini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, yang untuk orang-orang Yahudi adalah satu batu sandungan, dan orang-orang bukan Yahudi adalah satu kebodohan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 bulan terakhir ini, mata seluruh dunia itu tertuju kepada satu peristiwa yang besar, ya, yaitu adalah perang di Timur Tengah, ya, antara Amerika dengan Iran. Saudara, di dalam sebuah peristiwa yang besar, di balik suatu peristiwa yang besar itu selalu ada pihak-pihak yang terkait di dalamnya, ya. Dalam hal ini adalah Amerika, Israel, kemudian Iran sendiri. Dan kalau saudara tanya kepada Presiden Donald Trump, apa perspektif Anda melihat perang ini? Apa rencana Anda? Donald Trump memiliki jawabannya sendiri, saudara. Oh, rencana saya seperti ini dan sebagainya. Sebaliknya kalau saudara tanya kepada pihak Israel, mereka juga punya perspektif dan rencana sendiri di balik perang ini. Demikian juga ketika saudara tanya kepada pihak Iran, ya mereka juga punya alasan, punya cara pandangnya melihat peperangan ini. Termasuk kalau saudara rajin melihat di televisi, ada banyak komentator-komentator tentang perang yang memberikan tafsiran-tafsiran yang bermacam-macam ya tentang perang ini, itu juga menunjukkan perspektif mereka, rencana mereka tentang peperangan ini. Nah, saudara, demikian pula ya, di balik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, itu juga adalah peristiwa yang sangat besar sekali, bahkan mungkin peristiwa terbesar di dalam seluruh sejarah umat manusia. Di situ juga ada pihak-pihak yang terkait di balik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara melihat ini, bahwa minimal ada 4 rencana di balik penyaliban Tuhan Yesus. Ya. Ada 4 pihak yang terlibat di dalamnya, saudara, yang berkaitan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, yang pertama saya akan mengajak saudara melihat ya, bahwa di balik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu ada satu rencana. Yang pertama adalah rencana dari Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Ya, yang pertama adalah rencana Bapa bagi Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berpikir bahwa penyaliban Tuhan Yesus ini hanya satu peristiwa sejarah yang terjadi bersifat politik, bersifat agamis, dan sebagainya, kita keliru besar, saudara, bahwa penyaliban Tuhan Yesus ini bukan sekedar masalah politik, bukan sekedar masalah agama, dan sebagainya. Karena Alkitab mengatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus ini adalah satu peristiwa yang tidak terjadi secara mendadak, ya, melainkan adalah satu rencana Allah Bapa kepada Allah Anak,
sejak di dalam kekekalan. Ya, ini perlu digarisbawahi, saudara. Sejak di dalam kekekalan. Ini bukan terjadi karena Allah Bapa kebingungan atau Allah Bapa tidak merencanakan, melainkan ini memang sudah direncanakan sejak di dalam kekekalan. Ya, jadi saudara, apa rencana Allah Bapa bagi Tuhan Yesus ini? Itu dinyatakan bahwa kematian Kristus itu sudah ditetapkan, saudara. Ditetapkan itu berarti dalam bahasa teologinya itu decreed, ya, sudah diputuskan, ditetapkan, dan tidak bisa dibantah, tidak bisa digagalkan lagi. Misalkan saudara akan menemukan di dalam Kejadian 3 ayat 15, disinilah pertama kali Allah itu mengungkapkan rencana tentang kematian Kristus bagi manusia, saudara. Dan perkataan ini diucapkan oleh Allah Bapa kepada iblis, ya, sesaat setelah manusia jatuh di dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini itu iblis, saudara, dan perempuan ini, Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini disebut dengan proto-evangelium atau first gospel, Injil yang pertama. Janji keselamatan Allah kepada manusia setelah berdosa itu muncul di dalam ayat ini, saudara, menunjukkan ada peperangan antara Kristus dengan iblis. Ya, dan kemudian ini ditegaskan di dalam Perjanjian Baru ketika Petrus di dalam khotbah Pentakosta mengatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23, dia berkhotbah demikian, saudara. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, perlu di-highlight di situ, Petrus berkhotbah, Yesus diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, ya, menurut maksud dan rencananya. Ini bukan kebetulan, saudara, kematian Kristus itu. Ternyata sudah direncanakan oleh Allah Bapa, dilakukan, ya, di dalam Perjanjian Baru, digenapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang melakukan, dikatakan oleh Petrus, dibunuh oleh bangsa-bangsa durhaka, ya, tangan bangsa durhaka. Jadi saudara, Allah Bapa itu secara aktif merencanakan kematian anaknya sendiri. Ya, ini sesuatu yang mungkin tidak bisa diterima oleh agama-agama seberang, ya, yang sulit memahami Allah kok mengorbankan anaknya sendiri untuk manusia yang berdosa di luar nalar pikiran kita. Ya memang saudara, tidak semua hal tentang Allah itu harus masuk akal kita, ya. Kalau semua hal tentang Allah itu masuk di akal kita, Allah berhenti jadi Allah, saudara. Ya apa bedanya Allah dengan manusia? Jadi saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Allah itu secara aktif merencanakan, ya, merencanakan kematian anaknya sendiri. Tetapi saudara lihat, di dalam perjanjian lama, meskipun berita tentang kematian Kristus itu sudah dinyatakan, tetapi Allah Bapa itu tidak secara langsung menyatakan bagaimana Kristus itu akan mati nantinya. Di dalam proto-evangelium, Kejadian 3:15, tadi kita hanya melihat bahwa engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini satu bahasa simbolis bahwa Kristus akan diremukkan tumitnya oleh iblis. Tapi ini menunjuk kepada peristiwa apa? Alkitab Perjanjian Lama tidak secara gamblang menunjuk kepada peristiwa penyaliban, saudara. Hingga di dalam Perjanjian Baru, Paulus itu di dalam Galatia 3 ayat 13 menghubungkan satu ayat di dalam Perjanjian Lama itu dengan penyaliban Kristus. Nah, jadi inilah keunikan antara PL dengan PB, ya. Banyak hal yang tidak jelas di dalam PL kemudian diperjelas oleh Perjanjian Baru. Ayat itu ada di dalam Ulangan 21 ayat 23, saudara. Dan Paulus mengutip ayat ini untuk menunjukkan peristiwa dan cara bagaimana Kristus itu akan mati. Dikatakan demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi ayat ini Paulus kutip dari Ulangan 21 ayat 23. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Ya. Nah, ayat aslinya tidak berkata kayu salib, saudara, tergantung di pohon, ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi Paulus menginterpretasi, memberikan makna yang baru bahwa Ulangan 21 ini sebenarnya memberikan bayang-bayang
bagaimana anak Allah itu akan mati di dalam tugas mesianiknya. Ya. Nah, saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Allah Bapa itu harus merencanakan kematian anaknya sendiri? Ya. Kalau kita manusia yang waras, ya, otaknya waras, jiwanya sehat, tidak ada seorang ayah atau seorang ibu itu merencanakan anaknya untuk mati, ya, kecuali itu orang-orang gila yang baru anak lahir lalu dibuang, dibunuh dan sebagainya. Itu orang bagi saya sakit jiwa, saudara. Tidak ada siapapun orang yang waras, yang sehat, ya, akal budinya merencanakan kematian anaknya sendiri. Justru kelahiran seorang anak itu justru ditunggu-tunggu oleh orang tua. Tetapi Alkitab menyatakan yang berbeda, saudara. Anak yang dikasihi oleh Bapak itu justru direncanakan untuk mati. Ya, ini sesuatu kembali yang tidak bisa dipahami. Nah, kenapa Allah harus melakukan ini dan merencanakan kematian Kristus? Paling tidak saya akan memberikan dua alasan ya menurut Alkitab. Yang pertama, Alkitab mengatakan, saudara, karena salib itu adalah jalan pendamaian bagi manusia berdosa dengan Allah. Ya, jadi salib itu adalah jalan pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah. Saudara, di dalam teologi itu ada berbagai tafsiran tentang mencoba memahami tentang kematian Kristus ini. Kenapa Kristus harus mati di salib? Ada dua tafsiran, dua pandangan, saudara. Yang pertama mengatakan bahwa salib ini adalah satu-satunya jalan, the only way man can be reconciled with God. Ya, manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Satu-satunya jalan, saudara. Tapi banyak teolog juga berpendapat pandangan kedua, salib ini salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Salib merupakan satu ekspresi Allah, ya, yang paling ekstrim menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya. Nah, saudara, dua pandangan ini memang menjadi perdebatan di dalam dunia teologis. Tetapi saya pribadi lebih setuju pandangan pertama, saudara, bahwa salib itu ada satu-satunya jalan supaya kita ini bisa berdamai kembali dengan Allah. Ya. Karena logikanya, saudara, kalau ada jalan lain, manusia itu bisa berdamai dengan Allah kembali. Lah, untuk apa sih Allah itu mengorbankan anaknya sampai demikian mati di atas kayu salib? Ya. Nah, saudara sekalian, itu muncul di dalam Ibrani 9 ayat 22. Ayat ini menunjukkan kepada kita, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, di dalam perjanjian lama itu kita tahu banyak binatang disembeli, domba, kambing, dan sebagainya. Itu ada semua ada simbol, bayang-bayang dari kematian Kristus, saudara. Dan Ibrani melihat ini, tanpa penumpahan darah tidak mungkin ada pengampunan dosa. Dan itu sudah dikerjakan sejak di dalam perjanjian lama, meskipun hanya melalui bayang-bayang atau lambang. Ya, domba itu disembeli dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya ya, saudara, hukum Taurat itu berisi bayangan dari kematian Kristus yang disebut dan kita kenal dengan istilah ceremonial law, hukum upacara keagamaan. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam PL, membunuh, mengorbankan, korban bakaran, dan sebagainya, penebus dosa, itu semua bayang-bayang dari kematian Kristus. Sehingga Yohanes melihat Kristus datang ke sungai Yordan. Dia berkata, inilah anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Ya, jadi tanpa salib, saudara, saya percaya manusia tidak mungkin bisa berdamai dengan Allah. Ya, salib itu memang salah satu cara untuk bagaimana manusia itu, bagaimana Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib. Tetapi kematian di atas kayu salib itu adalah juga merupakan satu-satunya jalan. Ya, saudara, Kristus harus mati di atas kayu salib karena di dalam Ulangan 21 tadi itu merupakan satu bayang-bayang, ya. Darahnya itu harus dicurahkan dengan cara demikian. Kristus tidak mungkin, saudara, mati dengan cara ditembak misalkan, ya, atau sekedar diparang, dipisau, ya, ditusuk atau mati diracun. Tidak, saudara. Jalan kematian salib ini sudah dipilih, direncanakan oleh Allah Bapa sejak di dalam kekekalan. Ya, jadi tidak mungkin Kristus akan mati dengan cara yang lain. Yang kedua, saudara, kenapa Allah Bapa harus merencanakan kematian Kristus dengan cara yang demikian kejam, ya, menurut mata manusia? Sebab, saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah ini, saudara.
Kalau ada orang ya di dalam dunia ini yang tidak berdosa, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Tapi Roma 3:23 kan mengatakan semua orang telah berdosa, saudara. Bukan sebagian orang telah berdosa. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini sejak Adam jatuh di dalam dosa yang tidak berdosa pada dirinya sendiri, yang tidak berdosa di hadapan Allah. Nah, ini menjadi alasan, saudara, keselamatan itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh diri kita sendiri. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain ya, yang bisa dengan usaha perbuatan baik, dengan amal ibadah, ya, doa-doa, pergi ke tempat suci, melakukan syariat-syariat agama dengan tujuan nanti dosaku akan diampuni. Oh, di dalam kekristenan itu nonsens, saudara. Tidak ada seperti itu. Itulah artinya salib itu merupakan satu-satunya jalan manusia bisa berdamai kembali dengan Allah, sebab yang mati di atas kayu salib adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, yang kematiannya itu bisa memuaskan keadilan Allah, yang kematiannya itu bisa membawa dampak memperdamaikan antara kedua pihak, satu pihak yang tidak berdosa, pihak lain adalah pihak yang berdosa, dipertemukan di atas kayu salib, saudara. Kematian Kristus ada kematian yang unik ya, yang berbeda dengan kematian semua manusia pada umumnya. Kita semua manusia suatu saat akan meninggal dan meninggal di dalam dosa, saudara. Tidak ada orang yang meskipun sudah di dalam Kristus itu lalu selama hidup itu tidak pernah berdosa lagi lalu jadi orang suci, itu omong kosong ya. Ada pendeta gereja tertentu yang sekarang sudah meninggal itu mengklaim saya sudah tidak berdosa lagi. Ya, itu omong kosong, Saudara. Jadi salib itu adalah satu bentuk penyelamatan Allah di mana penghukuman Allah, kasih Allah, pengampunan Allah, dan keadilan Allah itu bertemu di dalam kayu salib. Ya. Jadi salib itu biasa kita simbolkan dengan 4 arah. Ya. Itu mewakili menurut saya kasih Allah, keadilan Allah, penghukuman Allah, dan pengampunan Allah bertemu di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Keadilan Allah menuntut satu penghukuman. Kasih Allah menuntut satu pengorbanan dari Allah sendiri. Ya, jadi saudara semua ini bisa dipenuhi oleh Kristus melalui kematiannya. Ya, ini adalah hal pertama, saudara, bahwa kematian Kristus di balik penyalipannya itu ada satu rencana Allah di dalam diri Allah Tritunggal, ya, yang kita kenal dengan istilah Covenant of Redemption. Allah Tritunggal berencana memang untuk menyelamatkan manusia dengan cara pengorbanan. Saudara, ini yang pertama. Jadi, apa rencana salib perspektif Allah Bapa kepada terhadap salib? Yaitu Allah Bapa memiliki satu perspektif rencana untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, penyalipannya. Yang kedua, saudara, di balik peristiwa salib yang begitu besar sekaligus mengerikan ini, di sini kita menemukan ada rencana Yesus Kristus bagi dirinya sendiri. Nah ini, bagaimana Kristus itu melihat salib? Apa yang dia rencanakan dengan salib? Nah, saudara menarik sekali ya, di dalam Alkitab kita menemukan, saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah memberontak kepada Allah Bapa. Kalau saudara tidak bersalah, lalu saudara mau dihukum, apalagi sampai hukuman mati, saudara. 99% naluri insting kita akan berkata, kita akan memberontak, saudara. Loh, saya tidak bersalah kok mau dihukum mati. Ya, hukum apa-apaan ini? Kira-kira kan seperti itu. Paling tidak kita memberontak, melawan, melarikan diri. Ya, tapi saudara, Injil kalau kita baca, Tuhan Yesus itu tidak menolak, saudara. Dia tidak memberontak kepada Allah Bapa. Dia patuh, dia taat kepada Allah Bapa. Pertanyaannya mengapa demikian? Nah, ini poin kedua. Sebab di balik peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, ternyata memang Tuhan Yesus merencanakan penyalipan bagi dirinya sendiri. Ya. Nah,
Orang agama seberang ya ngomong lagi, ini tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal, saudara. Kasih Tuhan itu di luar nalar kita, di luar akal kita. Ya, ya itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya bodoh yang tidak usah terlalu sering ditanggapi, saudara. Jadi saudara lihat bagaimana Kristus itu melihat salib, dia memang merencanakan salib bagi dirinya sendiri, saudara. Paulus mengatakan ini di dalam Filipi pasal 2, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dari kematian Kristus itu sekali lagi bagi dirinya sendiri, juga bukan satu kebetulan, saudara. Kristus memang menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Kalau dia mau melarikan diri dari salib, dari pembunuhan orang-orang Romawi, ya dia bisa, saudara. Tidak ada yang sulit buat dia. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia memang melihat salib itu adalah rencana Bapa sekaligus rencana bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, di dalam kitab Injil kita melihat pada waktu Tuhan Yesus menjelang penyalipannya, Tuhan Yesus itu sudah menjadi seorang pengkhotbah, ya saya pakai istilah pengkhotbah, menjadi seorang pengkhotbah yang sangat tenar luar biasa, saudara. Penggemarnya, pengikutnya itu mungkin ribuan orang. Ya. Tapi Tuhan Yesus berulang kali menolak dijadikan pemimpin politik. Mau jadikan pemimpin politik, dia menolak. Ya. Jadi kalau zaman sekarang atau zaman dulu itu sudah ada partai politik ya. Mungkin Tuhan Yesus ingin dijadikan ketua umum partai politik, saudara. Tuhan Yesus tidak mau. Banyak orang sekarang mengejar jadi ketua partai politik ya. Tuhan Yesus justru menolak. Bukan itu kehendakku, ya. Bukan itu rancanganku. Bukan itu yang akan kulakukan. Kehendakku adalah melakukan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Karena ini bukan tujuan hidupnya, saudara, menjadi pemimpin politik, ya, partai dan sebagainya. Tuhan Yesus datang dengan satu kesadaran. Dia datang untuk menuju Bukit Golgota, mati di atas kayu salib. Ya. Nah, saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus ya, apa yang dulu menjadi bayang-bayang di dalam perjanjian lama, Allah Bapa hanya mengatakan ya bahwa keturunan dari ular ini, engkau ular ini akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan ini. Di dalam PL tidak terlalu jelas bagaimana Kristus harus mati. Tetapi di dalam perjanjian baru, cara kematian Kristus itu sekarang mulai nyata, saudara. Karena Kristus sendiri yang mengatakan beberapa kali, ya paling tidak ada 3 atau sampai 4 kali Tuhan Yesus itu ngomong kepada murid-muridnya bagaimana dia harus mati. Ya, misalkan Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tuhan Yesus tahu, saudara, bagaimana dia akan mati. Sekali lagi dia mati bukan diracun, ya, bukan ditembak. Kalau zaman itu sudah ada tembak, bukan sekedar ditombak. Dia akan tahu secara eksak, secara precise, bahwa dia akan mati di salib untuk menggenapkan bayang-bayang perjanjian lama. Jadi saudara, ini Tuhan Yesus mengungkapkan sendiri bahwa bagaimana dia melihat salib itu dari perspektifnya. Ya, bahkan saudara di dalam pelayanannya Tuhan Yesus marah ketika Petrus itu mau menghalangi dia untuk pergi ke Yerusalem. Kita ingat peristiwa ini, ya. Guru, jangan sekali-kali itu terjadi kepada engkau. Ya. Tuhan Yesus marah, kan? Nyalah kamu iblis, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Bapa. Nah, Tuhan Yesus pikirannya selalu selaras, harmonis dengan apa yang direncanakan oleh Bapaknya. Bahwa dia harus mati naik ke atas kayu salib. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah lari, Tuhan Yesus tidak pernah menghindar dari penderitaan. Justru dia datang menghampiri salib tersebut. Ya. Nah, saudara, di dalam Yohanes 12, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa seperti ini. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah
aku datang ke dalam momen seperti ini. Ya, ini adalah saat-saat menjelang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, selamatkanlah aku. Tidak. Aku datang justru untuk momen ini. Nah, saudara, ini yang disebut dengan ketaatan Kristus ya. Di dalam teologi kita akan melihat bahwa salib Kristus itu memiliki dua makna, saudara. Mengapa Kristus itu mau rela naik ke atas kayu salib? Dia tidak memberontak, dia tidak melawan. Makna Kristus dari perspektif Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, salib bagi Kristus itu adalah menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, saudara. Sebagai anak, dia taat kepada rencana Bapa. Kan di dalam kekekalan sudah direncanakan demikian. Yang diutus adalah Allah Anak, mati harus dengan cara disalib untuk menebus dosa manusia, untuk memuaskan keadilan Allah, supaya pengampunan itu tergenapi. Ya. Jadi Kristus melihat salib itu adalah sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapaknya. Ya, di dalam dunia teologi, saudara, ketaatan Kristus itu dibedakan jadi dua macam. Ya, yang pertama disebut dengan ketaatan aktif, active obedience. Yang kedua disebut dengan ketaatan pasif, passive obedience. Bedanya apa? Active obedience adalah ketaatan yang Yesus lakukan secara aktif. Ini biasa dikaitkan dengan dia taat dengan hukum Taurat, ya, umur 8 hari dia harus disunat, dia menjalankan perintah-perintah hukum Taurat di dalam kehidupannya selama dia di dalam dunia, secara aktif dia melakukannya. Nah, ini disebut dengan ketaatan pasif, ya. Ini ada satu bentuk ketaatan yang berkaitan dengan peristiwa kematian Kristus. Disebut dengan passive obedience, ketaatan pasif. Karena di sini Kristus itu tidak melawan, tidak memberontak, dia pasif, saudara. Yesaya 53 mengatakan, seperti domba yang tidak melawan, ya, dia dibawa ke pembantaian untuk dibunuh. Nah ini, ketaatan pasif. Dia tidak lari, dia tidak memberontak. Saudara-saudara lihat ya, kalau musim di dalam agama seberang ketika ada pemotongan hewan, wah itu banyak sapi. Kok bisa tahu ya kalau dia mau dibunuh itu memberontak, tendang sini, tendang sana, lalu lari liar ke jalanan, dikejar-kejar orang. Ya, dia sense nyawanya terancam, so bisa lari. Tapi Yesus ini seperti domba yang keluh, yang tidak berbicara, tidak melawan. Dia dibawa ke pembantaian, dia diam. Inilah passive obedience. Ya, ini mencapai puncaknya, saudara. Ketika dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 4 ya, Tuhan Yesus pernah berdoa kepada Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi ini dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk dilakukan. Nah ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Ya pekerjaan apa? Salib. Jadi Tuhan Yesus tahu dia akan mati di atas kayu salib. Dia memang sekaligus merencanakan salib itu bagi dirinya. Sampai puncaknya sudah genap, sudah selesai. Ya, jadi saudara, ini yang pertama ya. Apa makna salib bagi dirinya? Ini menunjukkan ketaatan kepada Bapaknya. Tapi salib bukan sekedar ketaatan. Oh Bapak, aku mau taat kepada Engkau. Ya, aku mau disalib. Tidak. Salib sekaligus menunjukkan pengorbanan Kristus bagi kita. Jadi ada aspek vertikal kepada Bapa, ada aspek horizontal kepada kita, saudara. Saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 pernah mengatakan kepada murid-muridnya ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Lalu kan dilanjutkan, engkaulah sahabat-sahabatku. Ya. Ini Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran ya, kepada murid-murid bahwa suatu saat dia akan mati memberikan nyawanya bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat salib sebagai pengorbanan Kristus bagi kita, pengorbanan Kristus yang terbesar
bagi kita ini di atas kayu salib itu sebenarnya apa sih, saudara? Setiap momen Jumat Agung ini ya, selalu kita di TV diputarkan film Passion of the Christ. Ya, film menurut saya salah satu film terbaik ya yang menggambarkan penderitaan Kristus. Di sana Kristus itu dicambuk, saudara. Wah, sampai darahnya keluar semua ya, dagingnya copot semua. Kan memang cambuknya Romawi itu ada durinya, begitu nancep ditarik itu dagingnya copot, saudara. Sedikit-sedikit tapi ya banyak, hancur tubuhnya. Diberikan mahkota, darahnya bercucuran. Sampai wajah Tuhan Yesus dalam film itu sudah tidak bisa dikenali lagi. Nah, kita selalu berpikir, inilah penderitaan Kristus yang paling terdalam. Inilah penderitaan Kristus yang paling mengerikan, saudara. Ya memang itu mengerikan, menyakitkan. Tetapi saudara, penderitaan Kristus di atas kayu salib itu bukan fisik, saudara, yang paling menyakitkan dia. Yang paling mengerikan bagi dia, bukan fisik, tetapi adalah yang saya sebut dengan spiritual distancing. Keterpisahan secara rohani dengan Bapaknya. Allahku, Allahku. Ya, sampai di momen itu, Tuhan Yesus tidak berani panggil Bapak sebagai Bapak. Saudara. Dia memanggil Allah. Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sampai ditinggal, saudara, oleh Bapaknya. Dia sedang menanggung segala dosa manusia di dalam dirinya. Nah, saudara, inilah penderitaan Kristus, inilah pengorbanan Kristus yang paling besar bagi kita. Dia harus mengalami spiritual distancing dengan Bapaknya sendiri. Ya. Jadi, saudara, ini adalah perspektif kedua, rencana kedua, bagaimana Kristus itu melihat salib bagi dirinya sendiri. Dia melihat salib adalah rencana Bapa bagi aku, sekaligus ini rencanaku bagi Bapakku. Nah, saudara, yang ketiga sekarang, di dalam peristiwa penyaliban, bukan sekedar pihak Bapak, pihak anak yang berkepentingan. Ada banyak pihak lain, saudara, yang berkepentingan di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat poin yang ketiga. Rencana yang ketiga di balik peristiwa penyaliban Yesus adalah rencana manusia bagi Yesus Kristus. Saudara, di balik peristiwa penyaliban Yesus tidak bisa dilepaskan. Ini adalah perbuatan manusia bagi dia. Ya, Petrus tadi khotbah di hari Pentakosta ya. Dia yang menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan oleh bangsa-bangsa durhaka. Ya, saudara-saudara, apa sih keterlibatan manusia di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus? Saya menemukan, saudara, ada dua ironi terbesar di balik penyaliban Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini ternyata direncanakan oleh tokoh-tokoh agama. Nah ini ironis. Saudara. Yang menyalibkan Tuhan Yesus ini bukan penjahat, saudara. Kalau Tuhan Yesus dibunuh, perampok. Tuhan Yesus dibunuh, begal. Tuhan Yesus dibunuh, teroris. Ya wajar, itu memang kerjaannya, kan begitu. Tapi Alkitab mencatat, penyaliban Tuhan Yesus ini, dari perspektif manusia, direncanakan oleh tokoh-tokoh agama. Orang yang katanya mengenal Taurat, orang yang tiap minggu mungkin berkhotbah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kasihilah sesamamu manusia, orang yang berkhotbah mengajarkan hukum-hukum Taurat dan sebagainya. Justru orang-orang seperti inilah, saudara, yang merencanakan penyaliban Tuhan Yesus. Dan ini diwakilkan oleh seorang imam besar pada waktu Tuhan Yesus hidup yang bernama Kayafas. Ya. Jadi saudara-saudara, penyaliban Tuhan Yesus ini di baliknya ada satu peristiwa yang ironis sekali. Rencana manusia untuk menghabisi Tuhan Yesus melalui penyaliban dilakukan oleh orang-orang
yang katanya cinta Tuhan, yang katanya rohani, yang katanya dekat dengan Tuhan, yang katanya mengerti hukum Taurat, dan sebagainya. Saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 53, di situ Injil Yohanes mencatat, setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ya, Yohanes 11 itu kebangkitan Lazarus. Lalu kebangkitan Lazarus menjadi berita heboh, Saudara. Dan di Yohanes 11 ayat 53 dikatakan, mulai dari hari itu mereka sepakat, ya, mereka di sini adalah imam-imam besar, tokoh-tokoh agama, mereka sepakat untuk membunuh dia. Nah, yang menarik, Saudara, kalau dilihat dari penempatan Injil Yohanes tentang rencana Kayafas ini ditempatkan di dalam Yohanes 11 yang menceritakan tentang kebangkitan Lazarus. Yohanes ini ingin memparalelkan Yesus dengan Kayafas. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi ini Yohanes bukan kebetulan dia menulis Injilnya di dalam Yohanes 11 ini ingin memparalelkan setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus memberi kehidupan kepada Lazarus dibandingkan dengan Kayafas yang memberi kematian bagi Tuhan Yesus, yang membawa kematian bagi Tuhan Yesus. Ini Yohanes sengaja ingin memparalelkan Tuhan Yesus dengan Kayafas di dalam konteks peristiwa kebangkitan Lazarus. Saudara-saudara, kata sepakat ya, yang tadi saya bacakan itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Nah, kata sepakat di dalam bahasa Yunaninya itu menunjuk kepada satu rencana yang tidak bisa dibatalkan, saudara. Ini seperti satu ketetapan, decree. Satu keinginan yang tidak bisa tertahankan lagi. Tidak bisa digagalkan, tidak bisa dirubah. Itu arti sepakat, saudara. Harus dilakukan. Maka saudara, di balik peristiwa penyalipan Tuhan Yesus ini, inilah konspirasi manusia, kejahatan manusia terbesar di dalam sejarah umat manusia, saudara. Penyalipan Tuhan Yesus dari perspektif manusia ini adalah konspirasi, kebobrokan, dan manifestasi daripada dosa yang paling hebat di dalam sejarah umat manusia. Karena manusia hendak membunuh Allahnya sendiri. Kristus kan Allah berinkarnasi jadi manusia. Tapi mau dibunuh sendiri oleh manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah ironis yang pertama dari perspektif rencana manusia. Bahwa tokoh-tokoh agama justru menjadi mastermind dari penyalipan Tuhan Yesus. Saudara, ironis kedua, Alkitab mencatat, di balik peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, bukan sekedar tokoh-tokoh agama yang merencanakan, saudara, tapi sekaligus muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Jadi, ini ironis kedua yang di balik peristiwa penyalipan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Yudas Iskariot melihat salib melalui satu perspektif. Berbeda dengan Allah Bapa, berbeda dengan Tuhan Yesus. Bagi Yudas Iskariot, salib adalah bisnis. Yudas Iskariot ini jiwa bisnisnya luar biasa, saudara. Dia melihat peluang bisnis ini. Ya, dia sudah melihat orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama mulai benci kepada Tuhan Yesus, mulai mau merencanakan kematian Tuhan Yesus. Jiwa bisnisnya muncul. Nah, ini bisa jadi duit ini. Ya. Maka saudara, salib dari perspektif Yudas Iskariot bukan untuk keselamatan, saudara. Tapi ini adalah komoditas bisnis yang bisa jadi cuan buat dia. Nah, saudara, kita mencatat loh. Yudas secara aktif menawarkan diri kepada imam-imam besar. Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dan ayat 14 dikatakan, setelah transaksi, ya, mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi saudara,
bukan imam besar yang cari Yudas loh. Ya. Mereka memang kebingungan bagaimana ini mau membunuh Tuhan Yesus. Caranya gimana? Tuhan Yesus sudah terkenal. Nanti kalau kita bunuh pasti terjadi chaos. Mereka mengalami jalan buntu. Tiba-tiba Yudas yang menawarkan diri. Kamu mau bunuh Tuhan Yesus guruku toh? Kamu bingung toh caranya ya apa? Tidak tahu. Saya ada ide. Nah, lalu mereka bertukar pikiran, sepakat nyawa Yesus dihargai 30 keping perak. Nah, ini ya, Yudas ini jiwa bisnisnya ada, tapi sekaligus jiwa bisnisnya ngawur, Saudara. Harga nyawa Tuhan Yesus dihargai dengan nyawa seorang budak di dalam perjanjian lama. 30 keping perak. Murah, Saudara. Ya, bukan 3 juta dolar, Saudara. 30 keping perak itu harga nyawa seorang budak. Ya, ini di dalam hukum Taurat dituliskan, kalau ada seorang punya sapi, ya, lalu nyerodok budaknya orang lain, sampai budak itu mati, maka yang punya sapi harus mengganti 30 keping perak untuk nyawa orang yang meninggal. Nah ini saudara. Ya. Tapi ini semua sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama ya. Tuhan Yesus akan dijual 30 keping perak dan sebagainya. Jadi saudara, inilah ironis di balik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ternyata ada rencana manusia yang paling jahat, yang paling bobrok di baliknya. Dan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Mereka di sini ini siapa, saudara? Imam besar Kayafas, ahli-ahli Taurat, termasuk adalah Yudas Iskariot. Ampunilah mereka. Luar biasa ya. Kita ini dalam hidup pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan dikhianati. Ya, Tuhan Yesus dikhianati. Saya rasa kita pernah semua merasa dikhianati oleh seseorang. Pernah ya. Mudah-mudahan jangan suami kita atau istri kita yang mengkhianati kita. Rekan bisnis kita, teman kita, sahabat kita. Saudara, bagaimana reaksi kita ketika kita dikhianati, saudara? Wah, bisa mendidih kepala kita, saudara. Kurang ajar ini ya. Kita sudah baik, dia menolong kita. Ternyata dia tusuk dari belakang. Menyakitkan luar biasa. Tapi Tuhan Yesus di sini justru bisa berdoa. Forgive them. Ampunilah mereka. Ya, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, inilah perspektif ketiga, rencana ketiga. Di balik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, ternyata ada tangan-tangan kotor manusia yang ikut di dalamnya. Sekarang yang keempat, saudara. Di balik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, ada satu pribadi yang jarang kita pikirkan ikut terlibat di dalamnya. Dia adalah iblis, saudara. Ya. Rencana iblis bagi Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memang tidak menyatakan satu korelasi yang terlalu jelas ya antara iblis dengan penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa hal, beberapa ayat yang menghubungkan di balik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Di situ ada iblis yang ikut bermain, saudara. Kenapa? Karena iblis itu tahu rencana Allah. Loh, kok bisa demikian? Ingat kejadian 3:15. Tuhan ngomong kepada iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Ya, engkau akan meremukkan tumitnya, dan keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi iblis itu tahu, saudara. Suatu saat dia akan dikalahkan oleh keturunan perempuan ini, Hawa, ya, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa tahu kalau dia suatu saat akan kalah? Karena di dalam nubuatan kejadian 3:15 itu Tuhan sudah memberikan indikasinya. Iblis, kamu cuma akan bisa meremukkan tumit ya kakinya ya. Tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, saudara, kalau orang kelindes mobil ya, kira-kira ya, ini ekstrimnya. Kelindes mobil kakinya sama kelindes mobil kepalanya.
mana yang lebih parah, saudara? Pasti kepalanya mati langsung, saudara. Kalau orang kelindes kakinya, mungkin kakinya patah, ya, tapi masih hidup. Jadi iblis ini sudah tahu bahwa dia akan kalah di dalam rencana keselamatan ini, ya. Jadi itulah sebabnya di dalam pelayanan Tuhan Yesus beberapa kali perjumpaan Tuhan Yesus dengan iblis di dalam peristiwa pencobaan, iblis sudah kalah. Dan dia di dalam Matius 8:29, ya, di situ adalah roh-roh jahat mengatakan, apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis sekali lagi itu sadar suatu saat dia akan dikalahkan oleh Yesus, saudara. Tapi iblis tidak tahu bagaimana Yesus akan mengalahkan dia. Jadi sekarang apa hubungan iblis dengan salib Kristus? Saudara, saya ingin membagikan dua tafsiran, ya. Yang pertama, saudara, tafsiran pertama mengatakan iblis ini ingin menggagalkan penyaliban Tuhan Yesus. Iblis ingin menggagalkan penyaliban Tuhan Yesus. Nah, ini ditandai dengan tadi, iblis melarang Petrus pergi ke Yerusalem. Guru, jangan pergi ke Yerusalem. Sekali-kali jangan terjadi penyaliban, ya. Dan Tuhan marah, nyalah kamu iblis. Tuhan tahu kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan tahu di balik perkataan Petrus itu ada dalangnya iblis yang berusaha mencegah Yesus masuk ke Yerusalem. Jadi seolah-olah, saudara, iblis itu lebih baik dari Allah Bapa loh. Allah Bapa menghendaki kematian anaknya, iblis malah menghalangi. Wah, iblis lebih baik loh dari Allah Bapa, ya. Nah, ini tafsiran pertama. Jadi di dalam bagian ini kelemahan tafsirannya adalah iblis sekali lagi tidak tahu bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia. Ya. Tapi tafsiran kedua, saudara, menurut saya ini yang lebih tepat. Iblis itu juga menginginkan kematian Kristus. Ya. Dari mana ayatnya atau peristiwanya? Itu adalah ketika iblis itu memakai Yudas. Dia merasuki Yudas untuk menjual Tuhan Yesus agar disalib. Ya. Yohanes 13 berkata, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi iblis ini berpikir, saudara, kalau Kristus ini mati, maka rencana keselamatan akan gagal. Pikiran kita kan seperti itu juga, ya, saudara, ya. Ketika kita melihat seseorang mati, ya sudah, berarti perjuangannya selesai, terakhir, bubar semua rencana-rencananya. Itu kan. Ya, seperti Amerika ngebom Iran itu, dihantam pemimpinnya, pikirnya sudah mati, selesai, begitu. Nah, saudara, iblis ini kira-kira juga berpikir seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana Allah akan menyelamatkan manusia. Dia pikir kalau Yesus Kristus mati, ya, ya sudah, rencana keselamatan Allah bubar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, saudara. Melalui kematian Kristus, kemenangan Kristus itu dinyatakan. Keselamatan itu digenapi. Ya. Jadi, saudara, inilah 4 pihak yang terlibat di balik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari? 4 pihak ini, 4 rencana ini seolah tumpang tindih, saudara. Allah punya rencana, anak punya rencana, ini adalah rencana yang asli. Ya, kita belajar yang pertama. Saudara lihat, di balik rencana Allah Bapa, rencana Allah Anak untuk penyaliban, penebusan dosa manusia ini, selalu ditunggangi oleh rencana jahat manusia dan rencana jahat iblis. Ini saudara harus pegang baik-baik. Maka di balik semua pelayanan yang ada di dalam dunia ini, rencana Allah selalu akan ditunggangi oleh kekuatan atau kuasa jahat. Baik oleh orang-orang di dalam gereja yang ingin merusak rencana Tuhan, ya, ataupun iblis yang ingin menggagalkan rencana Tuhan di dalam sebuah pelayanan. Nah, ini terjadi 2000 tahun yang lalu di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Tumpang tindih, saudara. Tapi kita belajar, saudara, rencana Allah meskipun seringkali ditunggangi oleh kuasa kegelapan, orang-orang jahat, itu tidak mungkin bisa digagalkan
oleh siapapun. Rencana Allah, rencana Kristus ini rencana yang benar pasti akan digenapi, ya. Jadi saudara harus mengingat ini ya. Salib itu satu paradoks. Allah mau mengorbankan untuk keselamatan, manusia mau menyalibkan Kristus karena Kristus menjadi ancaman bagi mereka. Iblis menginginkan kematian Kristus untuk menggagalkan rencana Allah dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang Paulus katakan sendiri di dalam ayat yang tadi kita baca, saudara. Bahwa salib adalah satu batu sandungan bagi orang Yahudi, dan salib adalah satu kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi. Tetapi bagi kita, salib adalah simbol kemenangan. Ya, saudara-saudara, salib bagi orang dunia itu tidak ada nilainya. Ya, kebodohan, batu sandungan. Tapi bagi kita, salib adalah hikmat dan kekuatan Allah, kata Paulus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita belajar di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini, bahwa rencana Allah tidak mungkin bisa digagalkan oleh siapapun, meskipun di situ ditunggangi oleh kuasa gelap, rencana jahat manusia, dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu penghiburan bagi kita ya, di dalam pelayanan kita, di gereja masing-masing, atau dimanapun, mungkin saudara melihat pelayanan yang baik, kok ada orang-orang yang mau jegal, ya, orang-orang yang mau merencanakan, merusak, dan sebagainya. Saudara jangan heran, salib pun demikian. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Ya, ini adalah aplikasi yang pertama. Tuhan mengizinkan selama kita di dalam dunia, iblis untuk mengganggu kita. Nah, saudara, yang kedua, aplikasi daripada renungan kita ini adalah bagi diri kita sendiri. Salib harus menjadi refleksi bagi kita, saudara. Apa yang engkau rencanakan bagi salib? Nah, ini. Kalau Yudas melihat salib itu bisnis, iblis melihat salib itu rencana untuk digagalkan. Allah Bapa melihat salib adalah rencana keselamatan seperti Tuhan Yesus. Maka apa yang kita rencanakan bagi salib Kristus dalam hidup kita? Apakah kita mau menyalibkan Kristus sekali lagi dengan hidup kita yang tidak beres? Ataukah kita mau menjunjung tinggi salib itu di dalam hidup kita? Seperti lagu The Old Rugged Cross, maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Bapa. Ya. Apa, saudara, arti salib bagi kita, saudara? Apakah itu sekedar kalung yang nempel di tubuh kita? Apakah itu sekedar anting-anting yang nempel di telinga kita? Apakah itu sekedar hiasan yang nempel di dinding kita? Apa arti salib bagi kita? Nah, ini satu perenungan yang harus kita pikirkan di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah renungan pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan boleh ditinggikan di dalam hidup kita. Salib Kristus boleh ditinggikan dan dimuliakan. Saya sampai di sini dulu, kita boleh masuk di dalam tanya jawab sekarang. Ya,